Shalom orang-orang kudus yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita kembali memasuki seri pelajaran kita tentang realitas di dalam Kristus. Dan kita memasuki sesi yang ketiga daripada pelajaran ini. Ini merupakan sesi pelajaran yang terakhir. Tetapi saya akan membagi menjadi 3 bagian untuk sesi yang ketiga ini. Karena saudara, ini merupakan bagian yang terpenting daripada sesi-sesi yang lainnya, di mana kita akan mempelajari tentang 6 kebenaran yang penting yang menjadi pusat pengakuan iman Kristiani. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, hamba-Mu berdoa pada hari ini, di mana kami akan mendengarkan tentang kebenaran firman. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, biar terjadi satu transformasi di dalam perkataan mulut kami. Kami menginginkan ya Bapa, apa yang kami deklarasikan itu adalah kebenaran-Mu yang akan mengubahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah perkataan kami ini mentransformasi hidup kami. Bapak, kalau di hari-hari yang lalu kami memperkatakan perkataan-perkataan yang salah, yang tidak sesuai dengan keinginan hati-Mu, ampuni kami. Dan biarlah setelah kami mempelajari pelajaran ini, mulut kami akan berubah Tuhan, dan hidup kami juga akan diubahkan. Bapa, terima kasih. Berbicaralah kepada setiap kami. Urapi lidah bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya saudara, kita sudah mempelajari begitu banyak tentang realitas kita di dalam Kristus Yesus. Kita sudah mempelajari bahwa kekristenan itu dikenal sebagai pendeklarasi iman. Nah saudara, kalau kita mengatakan bahwa kita mendeklarasikan iman, apakah yang kita deklarasikan? Yaitu kita mendeklarasikan kebenaran firman Allah. Amin saudara, ada banyak perkataan yang kita dengar, ada banyak hal yang kita percayai. Tetapi sebagai orang percaya, apa yang harus kita perkatakan itu adalah iman kepercayaan kita di dalam kebenaran firman Allah. Inilah satu-satunya saudara, yang menjadi dasar dari apa yang kita deklarasikan. Nah saudara, kenapa kita harus mendeklarasikan firman Allah berulang-ulang? Karena Alkitab menyatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Jadi dikatakan pendengaran dan pendengaran. Pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Jadi kita tidak cukup hanya mendengar firman Allah itu satu kali. Cara kita mendengarkan firman Allah itu adalah diulang-ulang. Nah saudara, tahukah Anda? Pada waktu kita mengulang-ulang apa yang kita percayai, sesungguhnya saudara, kita sedang membangun berbagai macam lapisan di dalam kehidupan kita. Kita terus membangun di atas dasar-dasar kebenaran itu, sehingga seluruh kehidupan kita ini terbungkus oleh kebenaran firman Allah. Kita sudah belajar bahwa salah satu cara untuk kita bisa memenangkan pertandingan kita, itu adalah dengan memperkatakan firman Allah. Pada waktu kita memperkatakan firman Allah, kita sesungguhnya sedang membungkus, sedang mengelilingi, memagari hidup kita dengan kebenaran itu sendiri. Saudara, kita tahu bahwa di dalam perjalanan iman kita ini, kita melewati berbagai macam tantangan. Kita melewati berbagai macam badai, saudara. Kita melewati berbagai macam hal yang tidak kita kehendaki, dan itu datang begitu saja. Bayangkan saudara, kalau kita tidak punya pagar tembok perlindungan itu sendiri, maka apa saja menghantam kita akan roboh. Tapi pada waktu kita membangun terus firman Allah mengelilingi hidup kita, maka saudara, waktu ada hal-hal yang datang menyerang, dia harus menyerang pagar itu dulu, tembok itu dulu saudara. Dia boleh menyerang bagian mana saja, tapi kalau kita kelilingi hidup kita terus-menerus dengan firman Allah, maka saudara, dari arah manapun dia menyerang, itu tidak akan membuat kita roboh, tidak akan membuat kita menjadi kalah, tidak akan membuat kita menjadi hancur. Amin saudara. Nah saudara, kita tahu bagaimana caranya Tuhan membentuk alam semesta ini. Yaitu dia membentuk alam semesta ini oleh firman-Nya sendiri.
Dia membingkai dunia ini, saudara. Dia menciptakan dunia ini bukan dengan tangannya terlebih dahulu, tapi dengan perkataannya terlebih dahulu. Betul, saudara? Sejak awal, waktu kita membaca Alkitab dari kitab Kejadian, itu sudah diperkatakan, Tuhan berfirman, maka jadilah. Dan segala yang dijadikannya itu dikatakannya baik. Karena apa? Karena itu mengandung kebenaran dan kekuatan. Tidak mudah dirobohkan. Saudara, hidup kita ini juga harus dibingkai, harus dipagari, dikelilingi dengan kebenaran firman Allah. Jadi dengan demikian, kita ketahui bahwa dunia yang ada ini, alam semesta ini, itu dijadikan oleh firman Allah. Nah, di dalam bahasa Inggris itu dikatakan framed by the word of God. Frame itu seperti ini, saudara. Ya, kalau Anda punya foto, katakanlah ini foto, saudara, Anda tidak mempunyai bingkai, maka foto ini tidak akan pernah bisa berdiri dengan tegak. Foto ini tidak akan memperlihatkan keindahannya. Tetapi oleh karena adanya bingkai ini, saudara, maka foto itu menjadi sangat indah, bisa terlihat, saudara, seperti ini. Ya, nah, apa yang Anda lihat di belakang saya ini semua adalah lukisan, saudara. Lukisan ini cantik, tapi tanpa dibingkai, dia tidak akan pernah bisa memperlihatkan keindahan, keseluruhan daripada keindahannya. Betul, saudara? Nah, mari kita juga mau membuat hidup kita ini yang sudah diberikan oleh Tuhan, itu kita bingkai semuanya dengan firman Allah, yaitu melalui perkataan kita. Ingat tadi apa yang saya katakan? Pada waktu saudara, Anda itu memperkatakan firman Allah, sesungguhnya Anda sedang membangun satu lapisan demi lapisan, demi lapisan, dan itu akan terbangun tinggi, saudara, seperti Anda membangun sebuah tembok, di mana Anda meletakkan batu bata itu sebaris, sampai dia menjadi tembok yang tinggi, yang akan menjadi tempat menara perlindungan kita, tempat tinggal kita. Di sanalah kita akan berlindung. Amin, saudara. Saudara, pengakuan kita itu merupakan pernyataan iman, yaitu cara kita mengekspresikan apa yang kita percayai. Sementara kita mengekspresikan apa yang kita percayai, kita juga sedang membangun benteng itu sendiri. Nanti, saudara, pada waktu ada serangan demi serangan mendatangi kehidupan kita, dia tidak akan pernah bisa menghancurkan hidup kita. Inilah caranya kita berlari-lari di dalam mencapai garis akhir daripada iman kita. Saudara, kita bukan ingin mengadopsi apa yang dari dunia. Kita tidak boleh melihat yang dari dunia itu kedengarannya bagus, kita ambil, kita percaya, lalu kita perkatakan. Saudara, kalau itu merupakan hal yang positif, itu masih oke. Tapi kalau itu merupakan hal yang negatif, saya memang dilahirkan seperti ini, saya memang tidak pernah berhasil, saya tidak punya keluarga yang harmonis, oleh karena itu saya menjadi begini. Saudara, ini adalah perkataan-perkataan yang harus Anda buang. Saya selalu kecewa, saya merasa sakit hati, saya tidak pernah dihargai. Perkataan yang mana yang Anda mau pilih? Apakah Anda mau memperkatakan bahwa aku sangat diberkati, ketika aku keluar dari dalam rumahku, aku diberkati, waktu aku kembali ke dalam rumahku, aku juga diberkati. Karena aku selalu duduk di dalam naungan yang maha tinggi, maka aku berjalan di bawah bayang-bayang yang maha kuasa. Oleh karena itu aku mendapatkan perlindungan dari tempat yang maha tinggi. Apapun yang terjadi, sekalipun di luar sana banyak virus, tapi kalau Anda terus memperkatakan firman Allah, saudara, Anda sedang membangun benteng. Waktu Anda keluar rumah, Anda tidak menjadi takut. Kalau ada serangan-serangan datang, Anda tiba-tiba jadi flu, Anda nggak langsung bilang, aduh kena COVID nih. Bukan itu, saudara. Tapi kita akan berkata, aku ada di dalam bait Allah yang kudus. Siapapun yang berani datang ke dalam tubuh jasmaniku, engkau harus keluar saat ini juga, sebab tubuhku adalah bait daripada Allah yang kudus. Amin, saudara. Haleluya. Nah, saudara,
pengakuan iman kita itu mengerjakan dua hal. Dia menyatakan posisi kita secara spiritual dan secara natural. Dan pengakuan kita itu memberikan batasan-batasan di dalam kehidupan kita. Apa yang dapat kau akui, itu adalah apa yang kau percayai. Dan apa yang kau percayai, itulah nanti yang akan menjadi bagian daripada hidupmu. Ini adalah hukum spiritual. Amin, saudara. Kita juga sudah mempelajari bahwa kuasa perkataan itu adalah kunci menuju alam supranatural. Kuasa perkataan itu adalah kunci memasuki pertandingan iman. Dan yang terakhir, saudara, kuasa perkataan itu mengatasi sakit penyakit Anda, mengatasi masalah keuangan, mengatasi tekanan-tekanan di dalam kehidupan, juga mengatasi setiap permasalahan yang datang di dalam hidupmu. Nah, mari saudara, saya ingin mengajak Anda untuk memasuki sesi kita ini, yaitu mempelajari 6 kebenaran yang sangat penting ini. Kita tidak memperkatakan apa saja, tapi kita memperkatakan 6 kebenaran penting yang digambarkan oleh Roh Kudus kepada gerejanya. Dan itu ada, disingkapkan di dalam kitab suci ini. Amin, saudara. Mari kita lihat. Yang pertama adalah pengakuan tentang Allah Bapa. Yang kedua adalah kita mengakui apa yang sudah Kristus lakukan bagi kita di dalam penebusannya. Lalu kita juga akan melihat bahwa iman pengakuan kita itu berkisar dari apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam kita dan melalui kita sekarang ini. Lalu pengakuan iman kita yang keempat itu adalah siapa kita di dalam Kristus, apa yang kita miliki di dalam Kristus, dan apa yang dapat kita lakukan di dalam Kristus. Saudara, ini adalah yang menjadi tujuan utama daripada pesan firman iman, yaitu berkisar di dalam 6 kebenaran yang sangat penting ini. Mari kita melihat tentang Allah Bapa. Yesus berkata di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-17. Dia berkata kepada Maria, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Nah, saudara, Anda perhatikan tentang perkataan Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Kenapa Yesus memperkatakan kedua hal ini? Mari kita melihat sedikit kepada sejarah Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama, saudara, bangsa Israel itu mengenal Allah Bapa itu sebagai Yehova. Yaitu dia adalah Allah yang kudus yang tidak dapat dijamah oleh manusia biasa. Yahweh itu ada di dalam ruang yang maha kudus dan hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk dan boleh berhubungan dengan dia. Dia adalah Elohim, Tuhan pencipta yang gagah perkasa dan kuat. Dia adalah El Shaddai, Allah yang sangat besar. Dia adalah Allah yang perkasa daripada Yakub. Nah, ini berbicara tentang kekuatan yang sangat tinggi, saudara. Yaitu kita sedang berbicara Tuhan di atas segala-galanya. Nah, ini menjadikan bangsa Yahudi itu memiliki hubungan yang sangat jauh dengan Tuhan. Mereka tidak pernah bisa menghadap Tuhan sendiri, secara pribadi. Selalu harus ada seorang nabi atau seorang imam yang menjadi perantara antara Allah dengan orang Yahudi ini. Nah, ketika Yesus memperkatakan hal ini kepada Maria, Yesus ingin memperkenalkan tentang Bapa. Yesus ingin membawa orang-orang percaya itu datang mendekat kepada Tuhan sebagai Bapa. Saudara, kalau di dalam Perjanjian Lama, Tuhan itu berperkara dengan orang Israel berdasarkan perbuatan. Apa yang mereka lakukan? Kalau mereka melakukan apa yang benar, mereka aman. Tapi kalau mereka melakukan yang salah, maka mereka akan mendapatkan hukuman yang mengerikan.
Itulah sebabnya orang Israel tidak pernah mengenal Tuhan sebagai Bapa. Mereka hanya diperintahkan untuk mengasihi dan mentaati Tuhan yang ada, yaitu Tuhan yang disebut Elohim atau Yehova, Allah Yahweh, saudara. Jadi dalam keadaan yang keras dan mengerikan seperti itulah Yesus datang, dan mereka tidak dapat mengerti ketika Yesus berbicara tentang Allah Bapa sebagai Bapa sorgawi yang penuh kasih. Karena mereka sudah punya satu konsep pemikiran yang sudah terbentuk sekian tahun lamanya, saudara. Dan itu susah sekali untuk dibongkar. Nah, apa yang mereka saksikan, yang Yesus perkatakan dengan apa yang selama ini mereka alami, yang mereka saksikan, saudara, lalu Yesus ingin mengajarkan tentang konsep Bapa, itu sangat bertolak belakang. Tapi Yesus memberitahukannya ketika dia bangkit. Dia memberitahukan hal ini yang pertama kali kepada Maria. Karena saudara, Yesus datang dengan tujuan untuk memperkenalkan Bapa. Dalam Galatia 4 ayat yang ke-6 dikatakan, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, Rasul Paulus mengkonfirmasikannya sekali lagi bahwa alasan Kristus itu ada di dalam hati kita, supaya dia menjadi dekat dengan kita. Karena Allah Bapa ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita, maka kita boleh memanggil dia ya Aba, ya Bapa, seperti Kristus juga memanggil Bapaknya sebagai Bapa, bukan sebagai Tuhan yang keras. Di sini kita bisa melihat Yesus ingin menggantikan gambaran Bapa yang tidak dapat dijamah itu, saudara. Bapa yang hanya tinggal di dalam ruang Maha Kudus itu menjadi Bapa yang penuh kasih dan yang mau hadir di dalam hati kita dan senantiasa ingin ikut campur di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Allah yang kita panggil sebagai Bapa ini, saudara, itu dikenal dengan berbagai macam nama di dalam Alkitab. Semuanya sangat penting di dalam peranannya, namun sebutan sebagai Bapa ini merupakan salah satu sebutan yang terpenting di dalam dia ingin berhubungan dengan Anda dan dengan saya. Aba ini merupakan panggilan yang biasa dipergunakan di dalam logat campuran Aram Palestina, saudara. Nah, ini panggilan ini berdasarkan hubungan kasih yang sangat intim, yang sangat pribadi, di mana budak itu tidak bisa memanggil tuan di mana dia bekerja itu sebagai abah. Mereka tidak boleh memanggilnya. Ini hanya dipergunakan oleh anak-anak. Ya, abah ini merupakan panggilan yang paling tepat buat seorang ayah. Ini adalah panggilan yang sangat spesial yang mengekspresikan rasa hormat yang mengandung rasa takut di dalam hubungan itu, saudara. Lalu, Aba juga merupakan perkataan yang terbingkai di dalam setiap mulut bayi, dan ini merupakan tanda atau alasan kepercayaan bahwa setiap bayi yang baru lahir itu, dia mempunyai seorang bapak. Dan bukan bapak yang biasa, tapi bapak yang peduli akan dia. Dia bisa mempercayai bapak ini, saudara. Demikian juga dengan hidup kita. Waktu kita lahir baru, kita masuk di dalam kerajaan Allah, kita boleh dengan segera memanggil dia, ya Aba, ya Bapa, karena kita mempercayai dia. Dan dia ingin menolong Anda, dia ingin hadir di dalam kehidupan Anda, dalam setiap aspek, dalam setiap area kehidupan Anda dan juga saya. Inilah panggilan yang paling tepat untuk orang percaya kepada Allah yang berkenaan dengan apa yang akan kita terima, saudara. Dan apa yang sudah kita terima, yaitu pengampunan dosa. Amin, saudara. Hak istimewa untuk kita bisa memanggil dia sebagai Aba Bapa, itu hanya dilakukan bagi orang-orang yang sudah lahir baru melalui iman kepada Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Semua orang
Dikatakan semua, saudara. Jadi siapa saja yang sudah menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Menerima siapa? Yesus Kristus. Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah percaya di dalam Kristus. Ini adalah realitas kita sebagai orang-orang percaya. Oleh karena itu kita ini adalah anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi kita ini adalah orang-orang yang bukan dilahirkan secara jasmani, tapi secara roh. Oleh karena itu, kita adalah anak dan kita boleh memanggil dia Aba, ya Bapa. Amin, saudara. Kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Yesus sudah menggantikan gambar diri manusia dari budak, yaitu budak dosa, saudara, yang tidak layak memanggil Allah Bapa karena kita adalah budak. Tapi sekarang Yesus menggantikan gambaran diri kita yang sebagai budak itu menjadi seorang anak. Anak yang sudah layak tinggal di dalam kasih karunia Allah Bapa, menerima segala berkat-berkat rohani dan memanggil dia Aba, Bapa. Amin, saudara. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Alkitab menghendaki kita untuk mengenal dia sebagai Aba Bapa. Yesus sudah mencangkokkan kita di dalam keluarga Allah dan melayakkan kita untuk menjadi anak daripada Allah Bapa. Amin, saudara. Haleluya. Ini adalah kebenaran yang harus dipercayai, yang harus dimengerti oleh tubuh Kristus. Anda bukan lagi budak, Anda tidak perlu lagi mengakui diri Anda sebagai orang yang berdosa. Saudara, seringkali orang masih berdoa, Tuhan ampuni aku, orang yang berdosa. Tahukah Anda, kalau Anda punya dosa, hati nuranimu itu akan terganggu, dan Roh Kudus yang ada di dalammu akan menunjukkannya dengan persis kesalahanmu. Dan itulah yang harus kau akui. Bukan mengakui diri secara umum sebagai orang berdosa. Karena engkau sudah menerima Tuhan Yesus Kristus. Engkau sudah disucikan, engkau sudah dibayar lunas dengan darah Kristus. Engkau adalah orang kudus. Engkau adalah anak-anak Bapa. Haleluya. Nah, mari kita lihat, saudara, sifat daripada alamiah Bapa sorgawi kita. Ada 4 hal yang bisa kita pelajari tentang sifat alamiah Bapa kita. Yang pertama, dia adalah Bapa yang mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Saudara, perhatikan ayat ini. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Ini artinya Tuhan tidak memiliki kasih, tetapi dia adalah kasih itu sendiri. Dan sebagai Bapa, dia mengasihi kita, saudara. Dia mau ada di dalam kehidupan kita, artinya dia membawa dirinya yang adalah kasih, tinggal di dalam diri kita, tinggal bersama-sama dengan kita. Dia mengasihi Anda dan saya itu sama seperti Bapa mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Seperti itulah kasihnya. Itulah sebabnya dia memberikan juga anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu akan diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada perbedaan kasih Bapa kepada Kristus dan kasih Bapa kepada Anda dan saya. Dia memberikan kasihnya persis sama, saudara. Yohanes 17 ayat 23 berkata, Aku, Yesus berkata, Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi kita lihat di sini, saudara,
ingin memberitahukan bahwa Bapa mengasihi engkau dan mengasihi Yesus. Sama persis. Wow, saudara. Kalau Allah Bapa mengasihi Tuhan Yesus Kristus, menghidupkan dia kembali pada hari yang ketiga, demikian juga saudara, dia akan menghidupkan setiap kematian yang ada di dalam hidupmu. Itu yang harus kau akui, bahwa aku memiliki kuasa kebangkitan Kristus di dalamku. Kalau suatu hari Anda diserang dengan berbagai macam penyakit, masalah yang ingin melumpuhkan Anda, katakan saudara, aku memiliki kuasa kebangkitan di dalam aku. Yesus memperkatakan hal itu kepada Marta pada waktu Lazarus itu mati. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, maka ia akan kubangkitkan dari hal apapun juga. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, apapun yang mati di dalam kehidupanmu, kalau kau memperkatakan kuasa kebangkitan itu, engkau akan mengalami kebangkitan. Sebab kematian, saudara, itu bukan rencananya Allah. Amin. Tuhan menghendaki kita untuk memiliki kehidupan, yaitu hidup yang penuh dengan kemenangan. Haleluya. Yohanes 16 ayat 23 dan 27. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Perhatikan saudara, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Ayat ini mengatakan, Bapa sendiri mengasihi kamu. Ini Yesus keluar dari mulut Yesus sendiri, dia ingin menyatakan tentang Bapa yang begitu mengasihi kita semua. Amin saudara. Roma 5 ayat ke-7 dan ke-8. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita pada saat kita masih ada di dalam dosa, pada saat kita masih berdosa saudara. Allah Bapa sudah menunjukkan kasih-Nya begitu luar biasa dengan memberikan Kristus anaknya. Kristus sudah ada di dalam rencana penebusan sejak manusia jatuh di dalam dosa. Karena Allah begitu mengasihi Anda dan saya ciptaannya. Amin saudara, haleluya. Nah mari kita membuat iman pengakuan kita. Allah adalah kasih, dan jika aku tetap berada di dalam kasih, aku tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalamku. Sesungguhnya segala sesuatu yang aku minta kepada Bapa akan diberikannya kepadaku dalam nama Yesus. Sebab Bapa sendiri mengasihiku karena aku mengasihi Yesus dan percaya bahwa Yesus datang dari Allah. Allah menunjukkan kasih-Nya kepadaku oleh karena Kristus telah mati untukku ketika aku masih berdosa. Haleluya. Nah yang kedua saudara, Bapa itu adalah pemberi. Pemberi yang bagaimanakah dia? Dia adalah pemberi yang murah hati. Yakobus 5 ayat yang pertama. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin saudara. Nah saudara, kita bisa melihat di sini dikatakan yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Dalam hidup kita ini kita perlu hikmat untuk hal apa saja yang hendak kita lakukan. Kalau kita datang kepada Bapa meminta hikmat yang daripada Dia, ketimbang kita memakai hikmat kita sendiri yang sangat terbatas itu saudara, lebih baik kita minta kepada Allah Bapa, maka Allah dengan sangat murah
hati, dengan penuh kasih saudara, dia akan memberikannya kepada Anda dan dia tidak akan pernah membangkit-bangkit. Apakah Anda akan mengucap syukur kembali kepada Allah Bapa atau tidak? Tuhan tidak akan pernah membangkit-bangkit. Mari kita akui iman pengakuan kita. Jika aku kekurangan hikmat, aku akan memintanya kepada Bapa yang akan memberikannya kepadaku dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Bapa sendiri akan memberikannya kepadaku. Yang berikutnya saudara, dia adalah pemberi yang berkelimpahan. Artinya kalau dia memberi kepada Anda, dia bukan berinya cicilan saudara. Tapi dia akan memberikan dari kelimpahan yang ada pada dia. Dia tidak pernah menahan berkat apapun juga daripada Anda. Dia ingin Anda itu diberkati, berkecukupan dalam segala sesuatu. Di dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Allah saudara, yang penuh dengan kekayaan itu yang memberikan kepada kita segala sesuatu. Mari kita akui kembali firman ini. Bapa memberikan kepadaku segala sesuatu di dalam kekayaannya untuk aku nikmati. Ulangi terus saudara. Kalau Anda belum menerima berkat-berkat yang cukup yang daripada Allah, jangan putus asa. Terus perkatakan saudara. Saya teringat pada waktu saya sedang ada di ladang misi, saya mengajarkan hal yang sama saudara. Saya mengajarkan iman dan pengakuan. Lalu ada seorang bapak yang punya warung menjual bakso. Sudah beberapa waktu lamanya kedai baksonya ini agak sepi. Dan dia sudah mulai galau saudara. Dan ketika dia menerima kebenaran ini, setiap hari di dalam perjalanannya saudara, pergi ke kedai baksonya, sementara dia membawa seluruh bahan-bahan untuk dia bisa jualan, itu dia memperkatakan, aku diberkati pada waktu aku keluar, aku diberkati pada waktu aku masuk. Dia masuk ke kedainya saudara, dia memperkatakan hal yang sama. Aku diberkati pada waktu aku masuk di dalam kedaiku, aku akan diberkati pada waktu aku keluar. Dia buka semua jendela-jendela kedainya saudara, dia perkatakan lagi hal yang sama. Aku diberkati pada waktu aku masuk, aku diberkati pada waktu aku membuka jendela, aku diberkati pada waktu aku menutup kedaiku. Saudara, dia memperkatakan terus hal itu. Suatu hari, dia datang ke kedai baksonya saudara. Itu sudah ada banyak orang yang menunggu kedai baksonya itu dibuka. Amin saudara. Kalau satu kali Anda berkata tidak terjadi apa-apa, perkatakan terus. Jangan putus asa. Karena dia adalah Bapa yang memberi dengan murah hati. Dia tidak menahan-nahan berkat Anda. Tapi Tuhan mau kita membangun iman kita di atas kebenaran firman Allah. Melalui apa? Mulut kita. Dia adalah pemberi yang sangat liberal saudara. Yang memberikan dengan sukacita. Yang memberikan dengan bebas dengan segala apa yang dia miliki. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Haleluya. Saudara bayangkan, Allah Bapa tidak pernah menyayangkan anaknya, tidak pernah menyayangkan Kristus. Dia memberikannya kepada kita. Lalu apakah dia tidak bisa memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita? Kalau Kristus dapat diberikan oleh Allah Bapa, maka saudara, apa saja yang kita butuhkan, dia pasti akan mencukupinya. Mari kita mengakui sekali lagi iman pengakuan kita. Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagiku, maka ia akan mengaruniakan segala sesuatu kepadaku bersama-sama dengan Kristus Yesus. Amin saudara. Yang ketiga, Bapa melindungi. Bapa yang kita miliki saudara, itu jauh lebih baik daripada Bapa dunia ini. Kalau Bapa dunia ini begitu memproteksi kita, begitu menjaga kita, di mana kita bermain matanya mengawasi. Waktu kita jatuh, dia cepat-cepat mengangkat kita. Waktu kita naik sepeda, kita jatuh saudara waktu kecil,
Itu Bapa kita cepat-cepat mengambil. Dia bersihkan luka kita. Dia bawa pulang. Lalu dia ajar kita kembali naik sepeda. Apakah Bapa Sorgawi kita tidak dapat melakukan hal itu kepada kita? Dia akan melindungi kita, saudara. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Saudara, dikatakan bahwa Bapa kita itu adalah pengusahanya. Arti daripada kata pengusaha ini di dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan sebagai penjaga, pelindung, perisai, penopang, pelatih, pendidik, pemilik yang menabur, menyiram, dan memelihara. Nah, sebagaimana pengusaha itu menjaga ranting-rantingnya, saudara, supaya pohonnya itu tidak termakan oleh hama, dia bisa berbuah dengan baik, bagaimana dia memotong apa yang tidak perlu dibersihkan semuanya. Demikianlah Bapa kita. Dia melindungi kita seperti dia menjaga pohon anggurnya itu. Amin, saudara. Haleluya. Yang berikutnya, saudara. Bapa peduli. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara atau yang peduli akan kamu. Saudara, saya ingin mengajak Anda untuk melihat dari beberapa terjemahan yang lain, karena ayat ini sangat-sangat kita butuhkan. Ya, seringkali kita khawatir, seringkali kita takut, seringkali kita gelisah mencari jawaban, seringkali kita kehilangan pengharapan. Tapi saya ingin Anda tahu bahwa Bapa itu peduli. Nah, mari kita lihat dari The Living Bible. Terjemahannya itu mengatakan seperti ini. Biarlah dia yang khawatir dan peduli, karena dia selalu memikirkan engkau dan menjaga segala sesuatu yang berhubungan dengan engkau. Lalu dalam kitab Amplified dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu, kegelisahanmu, kecemasanmu, keprihatinanmu sekali untuk selama-lamanya. Nah, saudara, kita diajarkan untuk menyerahkan segala khawatir kita. Kepada siapa kita menyerahkan? Kepada Bapa. Karena dia peduli, saudara. Dia ingin mengambil semua bebanmu. Dia ingin mengambil semua kekhawatiranmu. Ya, saudara, dalam terjemahan Knox itu dikatakan, lemparkan segala beban kegelisahanmu kepadanya. Serahkan setiap kekhawatiran yang kau punya kepada dia. Apa yang menjadi kekhawatiranmu hari-hari ini? Saya ingin memberitahukan kepada Anda bahwa Bapa peduli dan Bapa mau, dia sangat ingin menampung kesusahanmu karena dia peduli. Lalu dikatakan, saudara, sebab ia yang memelihara kamu. Kata-kata memelihara di sini dia peduli. Allah Bapa menjadikan engkau sebagai kekhawatirannya. Dia mau mengambil semua kekhawatiranmu. Dia ingin memegang semua kekhawatiranmu supaya engkau lepas, engkau bebas. Dia ingin memelihara kamu. Engkau ini adalah pusat daripada perhatian Allah Bapa. Engkau menjadi minat terbesarnya Allah. Engkau adalah tanggungan Allah. Dia prihatin kepadamu, saudara. Dia ingin memeliharamu dengan setia dan memeliharamu dengan hati-hati. Itu apa yang dikatakan di dalam kitab Amplified. Amin, saudara. 2 Korintus 1 ayat ketiga berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan. Saudara, dia Bapa yang peduli karena dia punya begitu besar belas kasihan terhadap Anda dan juga terhadap saya. Haleluya. Saudara, bukankah ini sesuatu yang sangat luar biasa karena kita memiliki Bapa yang peduli? Dikatakan di sini, saudara, Allah itu peduli. Dia penuh dengan belas kasihan. Mari kita membuat iman pengakuan kita. Aku menyerahkan segala kekhawatiranku kepadanya, sebab ia yang memelihara dan peduli akan aku.
Aku adalah pusat perhatiannya, aku adalah tanggungannya. Allah Bapa menaruh minat yang sangat besar kepadaku. Haleluya. Saudara, Dia memelihara segala keperluan dasar dan setiap keperluan kita. Matius 6 ayat ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Lalu Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita akui iman pengakuan kita. Bapakku tahu apa yang aku perlukan sebelum aku meminta kepadanya. Dan Bapa akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, Allah Bapa juga memberi kita makan. Matius 6 ayat ke-26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, Anda jauh lebih berharga daripada burung-burung di udara. Lalu apakah Allah Bapa tidak akan memberi kita makan? Mari akui iman pengakuan kita. Jika burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung diberi makan oleh Bapakku yang di surga, maka terlebih aku, karena aku jauh lebih berharga melebihi burung-burung itu. Lalu ayat ini juga saudara berkata bahwa Dia mendandani kita. Matius 6 ayat 30. Jadi jika Allah demikian mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara perhatikan kata-kata mendandani di sini. Ini bukan memberi pakaian secara fisik, tetapi dikatakan Dia mendandani, artinya Dia menginvestasikan hidup Anda dan hidup saya. Dia menginvestasikannya dengan segala perkara-perkara sorgawi. Dia memberikan segala sesuatu kepada kita supaya kita bisa menguasai kehidupan ini. Dia berikan kepada Anda dan saya buah roh, kasih karunia, kuasa, hikmat. Apa saja saudara yang kita butuhkan, itu kita sudah diberikan oleh Bapa yang penuh kasih itu. Dia mendandani hidup Anda dan hidup saya sedemikian rupa sehingga kita menjadi orang-orang yang manis, yang bercahaya, yang penuh dengan kemuliaan di hadapan Allah dan di hadapan semua orang. Amin saudara, mari kita akui. Tuhan mendandani hidupku dengan segala kelimpahan kasih karunia, buah roh, kuasa, dan hikmat kehidupan. Haleluya. Allah Bapa juga memberikan segala yang terbaik untuk kita nikmati. Matius 7 ayat ke-11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, Bapak manakah yang memberikan yang jahat kepada anak-anaknya? Kecuali Dia Bapak yang jahat. Namun Bapak yang jahat pun tahu memberikan apa yang baik kepada anak-anaknya. Kalau bapak-bapak dunia tidak pernah merancangkan kemiskinan, tidak pernah merancangkan hari depan yang penuh kegagalan buat anak-anaknya, yang sangat muram saudara, tidak pernah menciptakan ketakutan, sakit penyakit, apalagi Bapakmu yang di surga. Tidak ada satu pun saudara, bapak-bapak di dunia yang memberikan pengharapan-pengharapan yang kusam untuk hari depan anak-anaknya. Nah, apalagi Bapakmu yang di surga. Kalau Anda dan saya bersedia untuk berkorban apa saja buat anak-anak Anda, buat anak-anak saya, karena kita mengasihi mereka melebihi apapun juga. Bahkan ada orang tua yang bekerja saudara sampai jari-jarinya itu menjadi kaku. Ya, ada seorang bapak, dia adalah orang yang membelah batu saudara. Batu itu sangat keras, dia bilang, tangan saya ini bu, dari muda sampai tua, membelah batu.
Karena saya tidak mau anak-anak saya itu telantar. Saya nggak mau anak-anak saya itu tidak punya hari depan. Saya mau mereka tuh sekolah, punya masa depan yang baik. Sekalipun tangan saya ini jadi kaku. Saudara bayangkan, apalagi Bapa kita yang di surga. Amin saudara. Kekhawatiran saudara itu adalah dosa yang membunuh. Tapi kalau kita percaya bahwa Allah Bapa mengasihi kita melebihi apa saja, maka Anda akan diberkati. Akui, mari kita akui. Allah dalam segala kelimpahannya memberikan kepadaku segala sesuatu untuk dinikmati. Ia tahu memberikan yang terbaik bagi hidupku ketika aku meminta kepadanya. Amin saudara, inilah karakteristik daripada Allah Bapa kita di surga yang harus kita akui setiap hari saudara. Tahukah Anda bahwa kita bisa mempercayai Allah untuk segala sesuatu di dalam kehidupan kita dan mengakuinya dengan mulut kita bahwa Bapa mengasihiku, Bapa memberikan yang terbaik kepadaku, Bapa melindungiku, Bapa peduli akan aku, dan aku mempercayai Bapakku dengan sepenuh hati. Amin saudara. Saya sangat berharap ketika Anda mendengar kebenaran ini, Anda menjadi orang yang lebih baik. Pikiran Anda ditransformasi, perkataan Anda ditransformasi, dan hidup Anda juga ditransformasi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.